bisa dibuka aplikasi pada browser dengan tulisan kinerja.bkn.go.id. Nanti akan muncul halaman aplikasi e-kinerja BKN. Jadi loginnya pakai login NIP sama username-nya Bapak Ibu masing-masing. Kecuali di lingkungan Bapak Ibu diberikan tugas untuk membuatkan SKP kepala sekolah. Makanya loginnya menggunakan NIP dan password kepala sekolahnya. Karena apa? Kalau kepala sekolahnya belum membuat, maka staf-staf di bawahnya belum bisa membuat. Jadi kalau ada staf TU yang ingin membuat tapi kasubag TU-nya atau kepala sekolahnya belum membuat, dia hanya bisa login saja, tidak bisa membuat SKP-nya. Jadi monggo yang kepala sekolahnya belum membuat, ditanya dulu NIP dan juga passwordnya. Yang sudah beberapa mungkin di cabang dinas 1 kemarin sudah mulai melakukan pengisian, silakan dilakukan pengecekan ulang dan nanti di pertengahan atau akhir BIMTEK ini akan ada BIMTEK lanjutan ya, bagaimana tata cara penilaian setelah diajukan SKP tersebut. Tampilan selanjutnya, jangan bingung tulis username-nya NIP Bapak Ibu atau kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya belum membuat ya, bisa dibantu membuatkan NIP kepala sekolah terus passwordnya. Bapak Ibu yang kepala sekolahnya merupakan PLT maupun PLH, bisa nanti kemudian jabatannya adalah PLT di mana, seperti itu ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa diatur terlebih dahulu di sistem sehingga bisa disusunkan atau diinput SKP-nya. Untuk di username bisa diketikkan NIP-nya, NIP Bapak Ibu sekalian. Kalau lupa nanti bisa Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu teman-teman di satuan pendidikan, silakan nanti bisa menginventarisir kepala sekolah yang memang posisinya kosong dan statusnya sebagai PLT dan juga kasubag TU-nya yang ditunjuk sebagai PLT. Itu bisa dilaporkan ke cabang dinas, nanti cabang dinas bisa dilaporkan ke dinas induk agar dari dinas itu bisa diserahkan kepada kami untuk diinventarisir seperti itu karena dari admin. Jadi teman-teman yang ada di satuan pendidikan, ada yang sudah pernah mencoba, ada yang belum, silakan loginnya pada alamat web ini kinerja.bkn.go.id. Tampilannya seperti ini. Loginnya karena prinsip kinerja ini adalah milik pribadi masing-masing, maka seharusnya mendaki tanggung jawab masing-masing seperti itu. Jadi setiap individu itu harus bertanggung jawab atas dokumen kinerjanya masing-masing. Hanya saja karena ini prosesnya diambil dari atasan ke bawahan, maka kita harus tetap mengingatkan pimpinan di satuan pendidikan, contohnya kepala sekolah harus membuat terlebih dahulu. Selama kepala sekolah belum membuat, maka anggota di bawahnya belum membuat. Kalau Bapak Ibu lupa passwordnya, silahkan Bapak Ibu bisa membuat buka browser atau aplikasi di handphone Bapak Ibu terkait MySAPK. Ada tulisan lupa password. Nanti akan dikirim password yang baru pada alamat email Bapak Ibu seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Tugas pertama Bapak Ibu bukan membuat SKP terlebih dahulu, tapi melihat menu profil untuk membenarkan data profil Bapak Ibu. Selama profil Bapak Ibu belum benar, maka Bapak Ibu belum bisa membuat SKP. Meskipun atasan langsung Bapak Ibu sudah membuat SKP. Jadi kita login, nanti dilihat sebelah kiri ada menu profil, silakan diklik. Di sini menu profil ada banyak menunya, ada submenunya, ada data pribadi, ada data atasan, ada list pegawai 1 UNOR, ada list pegawai bawahan, ada klaim pimpinan UNOR. Bagi staf maupun yang pejabat fungsional guru di satuan pendidikan, yang perlu dilihat adalah data pribadi dan data atasan. Dicek dulu data pribadi Bapak Ibu sudah benar atau belum. Namanya, NIP-nya, jabatannya. Kalau yang bersangkutan sebagai kepala sekolah, maka jabatannya itu tidak perlu diganti hanya kepala sekolah. Tapi yang tertulis itu kan guru ahli muda atau guru ahli madya ditambah kurung kepala sekolah.
sebagai status yang bersangkutan itu selain fungsional juga berstatus sebagai kepala sekolah, seperti itu. Berbeda kalau yang bersangkutan guru murni, maka jabatannya adalah guru ahli pertama, guru ahli dan seterusnya. Untuk unornya adalah sekolah Bapak Ibu masing-masing, SMA, SMK, SLB. Sedangkan yang berada di bagian atau di subbak TU-nya, maka unornya adalah tata usaha SMA berapa. Itu silakan dicek. Untuk yang ada bertulisan bintang itu, ada bentuk jenis, itu yang membedakan adalah apabila yang bersangkutan sebagai kepala sekolah atau kasubag TU, maka jenisnya bukan pegawai, tapi pimpinan. Berbeda kalau yang login adalah staf atau guru biasa, maka jenisnya adalah pegawai. Setelah data tadi sudah benar, maka Bapak Ibu baru bisa membuat SKP. Caranya, klik menu sebelah kiri, ada tulisan SKP, diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pojok kanan atas ada tombol biru, silakan diklik tambah SKP. Maka akan muncul tampilan seperti ini, unor, atasan, dan yang lain sebagainya. Untuk periode awal, karena ini kita seharusnya membuat di awal tahun, dan kita ini baru input di bulan November, kita kesampingkan jabatan sebelum kita berada di jabatan saat ini. Contohnya ada orang yang mutasi di pertengahan bulan, pertengahan tahun, nah kita kesampingkan dulu. Untuk periode awalnya adalah tanggal 1 Januari. Kita tidak melihat hari kerja atau hari libur. Kita tertulisnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Untuk pendekatan tadi sudah disampaikan oleh BKN bahwa ada dua model pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Kami menyarankan pada tahun 2022 ini seluruhnya memilih kuantitatif untuk memudahkan Bapak Ibu membuat SKP tahun 2022. Karena tampilannya tidak akan jauh berbeda dengan SKP tahun 2021 kemarin. Maka pendekatannya adalah kuantitatif. Setelah membuat SKP di OK, maka akan muncul seperti ini. Periodenya 1 Januari sampai 31 Desember, pendekatannya adalah kuantitatif, unor jabatan dan yang lain sebagainya akan muncul data Bapak Ibu. Statusnya masih draft karena masih baru akan dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Diklik detail SKP-nya. Setelah didetik detail SKP, akan muncul tampilan seperti ini. Data yang di kotak tersebut itu adalah data pribadi dan data pejabat penilai Bapak Ibu. Pejabat penilainya adalah atasan langsung. Atasan langsung ini yang dimaksud adalah atasan yang berstatus sebagai pejabat struktural atau yang diakui, ya, seperti itu. Jadi kalau ada pejabat yang mungkin dinas induk yang disetarakan atau yang baru kemarin dilantik disetarakan, itu sudah tidak dianggap lagi, ya. Jadi diikhlaskan saja. Itu ditarik menjadi di atas di kepala balainya atau kepala bidangnya, seperti itu. Itu yang dicek. Untuk tata cara pengisian SKP-nya itu ada tombol sebelah kiri atas tambah RHK. Yang diklik adalah itu. Akan muncul tampilan pilihan seperti ini. Ini adalah tampilan bagi staf, ya. Tampilan untuk staf atau guru. Jadi nanti akan ada pilihannya klasifikasi RHK, jenis RHK, rencana hasil kerja, penugasan dari. Ini tampilan, kayak ini tampilan untuk JPT atau kepala sekolah yang login menggunakan NIP kepala sekolahnya. Klasifikasi RHK-nya nanti dipilih organisasi, jangan individu. Kalau individu, maka anggota di bawahnya tidak akan bisa mengambil. Karena sistemnya SKP dari atas ke bawah, pilihannya adalah organisasi. Jenis RHK-nya utama, dan untuk rencana hasil kerja ini diinput berdasarkan perjanjian kinerja. Kalau di sekolah nggak ada Pak perjanjian kinerja, silahkan bisa dibuat MPH-nya. Tadi sudah disebutkan oleh dari BKN membuat matriks peran hasilnya. Ada tabel-tabel bantunya. Namun untuk memudahkan, karena tampilan SKP-nya tidak jauh berbeda dengan SKP 2021, berdasarkan Permen PAN 8,
bisa disesuaikan rencana hasil kerja yang ditulis di sini. Hanya saja kemarin beberapa kami lihat rencana hasil kerjanya itu sangat rinci karena mengakomodir penilaian angka kredit. Nah, nanti sudah disampaikan oleh BKN, tidak ada lagi hubungannya dengan angka kredit, silakan nanti ditulis secara general, ya. Kalau terkait dengan dokumen, dokumennya apa? Jangan terlalu dirinci, dokumen SPJ disebutkan, dokumen kurikulum disebutkan, dokumen mengajar disebutkan, kan ya, hitungannya itu terkait dengan apa? Proses belajar mengajar kah, terkait dengan proses penata usahaan keuangan, kan, seperti itu. Nanti di OG apa yang diinputkan oleh RHK akan muncul tampilan seperti ini yang di kotak warna merah. RHK pimpinan JPT akan muncul di kotak warna merah itu, sedangkan yang di kotak kecil warna biru itu masih kosong. Bagaimana cara menambahnya? Diklik tambah indikator. Itu ada tulisan apa-apa sudah diinput, maka diklik indikator kinerja individunya. Cara nambahnya diklik tombol hijau. Seperti itu, ditambahkan indikatornya sesuai dengan PK atau SKP mungkin yang sudah ada di tahun 2021 untuk memudahkan. Nah, indikatornya ketika diklik indikator akan muncul seperti ini. Indikator ditulis manual, ya, ditulis manual, untuk targetnya disesuaikan dengan target yang ditentukan, perspektifnya ini disesuaikan. Kalau kepala sekolah perspektifnya ada 4, ada penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, perspektif anggaran. Dipilih salah satu sesuai dengan penggunaan dari indikator tersebut. Ya, ini untuk tampilan ketika tambah RHK bagi staf atau yang bukan pimpinan unit organisasi, bukan kepala sekolah ya kalau di satuan pendidikan, ya. Nanti tampilan ke sini. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi itu akan muncul dari rencana hasil kerja kepala sekolah yang diinputkan. Kalau di Dinas Induk, jadi staf itu akan memilih rencana hasil kerja dari kepala bidang. Kalau di cabang dinas, maka nanti Kasubag TU kasih-kasihnya mengambil RHK dari kepala cabang dinas dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ketika sudah sama, staf dan pelaksana akan menginputkan indikator kinerja individu dengan cara tambah indikator tombol warna hijau. Ini aspeknya untuk yang staf atau Kasubag TU atau Kasih atau Kabid di Induk. Ada aspek-aspek ketika masukkan indikator kinerja individu. Ada kualitas, ada kuantitas, ada biaya, ada waktu. Tadi sudah disampaikan oleh BKN bahwa sebenarnya kata-kata yang ada di kinerja ini berdasarkan Permenpan 6 2022 berbeda dengan kata-kata berdasarkan Permenpan 8 2021. Berbedanya yang kemarin itu kata kerja, sedangkan ini adalah kata-kata terkait kinerja dan capaian akan ditetapkan. Seperti itu. Hanya saja memang dalam waktu singkat ini silakan nanti dipilih yang tercepat saja, seperti itu. Okay. Kami menyarankan yang penting Bapak Ibu di tahun 2022 ini punya dokumen SKP tahunan. Bagaimanapun caranya Bapak Ibu nanti bisa tahu tata cara pengisian pada aplikasi ini, memiliki dokumen tahunan SKP tahunan 2022. Dan nanti tahun 2023 sudah lancar menggunakan aplikasi ini. Dan nanti akan tampilannya muncul di sini ketika Bapak Ibu mau masukkan indikator kinerja individu yang ada aspek kualitas, kuantitas, dan targetnya. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh BKN di akhir sebelum pembukaan aplikasi, bahwa ketika Bapak Ibu scroll pada bagian paling bawah akan muncul pilihan lampiran. 3 lampiran berupa dukungan sumber daya, berupa skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu menulis manual, diketik manual. Untuk angkanya tidak perlu ditulis, tinggal Bapak Ibu pada setiap subnya di enter saja, maka di sistemnya akan otomatis membuat numbering seperti itu.
Tadi sudah disampaikan terkait dengan dukungan sumber daya seperti apa, skema pertanggungjawaban seperti apa, dan konsekuensinya seperti apa. Nah, setelah semuanya sudah dirasa yakin Bapak Ibu sudah ada dialog kinerja dengan pimpinan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu perlu lakukan adalah ajukan SKP, berada di scroll paling atas. Diklik ajukan SKP agar disetujui oleh pimpinan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu sekilas terkait dengan tata caranya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendownload tutorial singkatnya dari PowerPoint. Nanti ini bisa dilihat juga dari tim IT-nya BKN Mas Khairul terkait dengan aplikasinya secara langsung.